Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6377, Percaya pada orang yang tepat. Senior, saya dapat membantu Anda menguraikan isi batu nisan itu. Tapi bisakah kau membawaku masuk bersamamu? Tanya Chu Feng. Perhatikan baik-baik, bukan aku yang melawan kekuatan ini, tapi akulah yang menahan kekuatan ini. Kekuatan ini ditujukan pada makhluk hidup. Kultivasimu tidak memadai, dan aku tidak bisa melindungimu. Setelah Tianjian Qingyuan berkata demikian, Chu Feng mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakannya. Tidak mengherankan jika Tianjian Qingyuan berkata bahwa dia masuk menggantikan Chu Feng, karena dia telah lama tahu bahwa Chu Feng tidak akan bisa masuk. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior, kata Chu Feng. Jangan bersikap sopan. Jika kamu tidak bisa memenuhi permintaanku, aku tidak akan membantumu. Sembari berbicara, Tianjian Qingyuan terbang keluar dari pusaran dan mendarat di samping Chu Feng. Chu Feng langsung mengatur formasi tersebut. Formasi yang megah itu, seiring dengan perubahan mantra, berubah menjadi rantai yang panjangnya puluhan meter. Chu Feng menempelkan salah satu ujungnya ke dahinya. Yang junior akan berbagi apa yang dilihatnya dengan yang senior. Apa yang dilihat yang junior adalah apa yang dilihat yang senior, kata Chu Feng. Tianjian Qingyuan mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Chu Feng membantunya menemukan petunjuk, tetapi Tianjian Qingyuan tetap harus memecahkan batu nisan itu. Namun Tianjian Qingyuan memiliki kemampuan untuk memecahkannya, namun yang tidak dimilikinya adalah kemampuan observasi untuk melihat isi batu nisan tersebut. Sebenarnya, dia bisa melakukannya tanpa bantuan Chu Feng, tetapi akan memerlukan waktu yang sangat lama, dan dia bahkan tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi dia berkata, itu bisa dilakukan. Setelah membuat keputusan, Chu Feng dan Tianjian Qingyuan datang ke batu nisan lagi. Tianjian Qingyuan menyambungkan ujung formasi lainnya ke dahinya, dan sesaat kemudian matanya menjadi lebih cerah. Isi batu nisan yang awalnya sulit dipahami, kini menjadi jauh lebih mudah dipahami. Dia menatap Chu Feng dengan heran, ingin tahu metode apa yang dimiliki Chu Feng. Namun dia mendapati bahwa sorot mata Chu Feng tenang, tanpa ada yang tidak normal. Senior, caraku ini akan memberatkan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya. Tetapi aku tidak tahu berapa lama aku bisa mendukungnya. Tolong selesaikan secepatnya. Perkataan Chu Feng sopan, namun sebenarnya dia mendesak Tianjian Qingyuan agar tidak membuang-buang waktu. Bagaimanapun, dia sekarang menggunakan kekuatan mata Dewa Tiga Alam. Benda ini awalnya dipinjam dari dewa spiritual. Tidak hanya dipinjam sebagian, tetapi juga akan menjadi beban bagi Chu Feng saat menggunakannya. Yang terpenting adalah dia tidak tahu berapa lama benda itu bisa digunakan. Bagaimanapun, kekuatan sebagian akan habis cepat atau lambat. Tianjian Qingyuan mengerti maksudnya, tersenyum tipis, dan mulai berlatih mantra sihir yang diintegrasikan ke dalam batu nisan. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Di belakang Tianjian Qingyuan, pedang cahaya raksasa muncul yang tidak lebih kecil dari batu nisan. Apakah ini kekuatan darah senior? Itu sebenarnya pedang? Chu Feng tercengang. Kekuatan darah Tianjian Qingyuan hanyalah ilusi, manifestasi dari keterikatan pada batu nisan ini. Namun, meskipun itu hanya ilusi, kekuatan yang ditunjukkannya sudah sangat kuat. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya garis keturunannya. Tak lama kemudian, bayangan pedang panjang terbang keluar dari batu nisan itu. Hantu pedang panjang itu hanya berukuran normal. Awalnya hanya ada satu atau dua, tetapi lama-kelamaan menjadi puluhan. Kemudian, ribuan dan ribuan dari mereka bergegas keluar dari batu nisan seperti gelombang dan bergabung ke dalam tubuh pedang dan garis keturunan di belakang Tianjian Qingyuan. Saat pedang panjang itu terus menyatu, darah di badan pedang itu meluas semakin banyak, dan dalam sekejap mata, ia telah melampaui batu nisan, tetapi masih terus bertambah. Dia telah mulai menghancurkan formasi dan memperoleh kekuatan di dalam batu nisan, dan kemajuannya sangat lancar. Setelah beberapa waktu, ia melampaui batu nisan beberapa kali. Tetapi pada saat ini,
Tianjian Qingyuan menyadari bahwa apa yang dilihatnya agak kabur. Hal ini membuat hatinya menegang. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pengamatan Chu Feng berada di bawah tekanan besar dan telah mencapai batasnya. Jangan melihatnya, begitu banyak hantu pedang yang terintegrasi ke dalam darahnya. Namun pada kenyataannya, warisan itu belum berakhir. Jika sekarang ada masalah, semua usaha akan sia-sia. Dia bahkan akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi warisan itu selamanya. Chu Feng, tunggu sebentar. Tianjian Qingyuan buru-buru mengingatkan. Pada saat ini, mata Chu Feng tidak hanya merah, tetapi darah juga terus mengalir. Dia telah mencapai batasnya. Senior, bisakah aku mempercayaimu? Chu Feng bertanya, apakah ini tentang nenekmu? Tanya Tianjian Qingyuan. Ya, jawab Chu Feng. Jika kau mampu, kecuali aku, Tianjian Qingyuan, mati, aku pasti akan menemukan nenekmu, kata Tianjian Qingyuan. Mendengar ini, Chu Feng mengangkat sudut mulutnya. Kalau begitu, aku serahkan urusan nenekku padamu, senior. Untuk yang ini, serahkan saja padaku. Setelah mengatakan ini, mantra Chu Feng berubah, dan darah di matanya mengalir lebih deras. Tetapi Tianjian Qingyuan mendapati penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Warisan itu terus berlanjut. Dengan sinar cahaya terakhir, ia berubah menjadi bayangan pedang panjang dan bergabung ke dalam garis keturunan Tianjian Qingyuan. Mantra batu nisan menghilang, hanya menyisakan 6 kata. Namun, jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam darah Tianjian Qingyuan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah jimat yang ada di batu nisan. Chu Feng, sudah selesai. Tianjian Qingyuan buru-buru berbicara. Melihat ini, Chu Feng mengubah mantranya dan melepaskan kekuatan mata Dewa Tiga Alam. Karena kekuatan mata Dewa Tiga Alam telah sepenuhnya hilang, Chu Feng tidak dapat bertahan lagi. Bahkan wajahnya berubah dan meringis kesakitan. Wajahnya yang sudah pucat dan matanya yang masih berdarah membuktikan bahwa beban yang ditanggung Chu Feng saat ini sangatlah mengerikan. Pada saat ini, Chu Feng menahan rasa sakitnya dan mulai mengatur formasi. Jika dia tidak segera disembuhkan, dia mungkin benar-benar akan buta sejak saat itu. Jangan bergerak. Namun sebelum formasi itu selesai, suara Tianjian Qingyuan terdengar di dekat Chu Feng. Pada saat yang sama, sentuhan dingin jatuh di matanya. Itu adalah 2 daun biru bersinar, warna yang sama dengan mata Tianjian Qingyuan. Pada saat ini, kedua daun itu mencair bagaikan embun beku, dan kekuatan pencairannya berubah menjadi api biru muda yang terus menyatu dengan mata Chu Feng. Chu Feng merasakan bahwa rasa sakit parah di matanya tidak hanya berkurang drastis, tetapi juga pulih dengan cepat. Jelas sekali, Tianjian Qingyuan menggunakan harta yang tak ternilai harganya untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Tidak. Itu bukan sesuatu yang tak ternilai harganya, tapi itu adalah harta yang tak ternilai harganya di dunia. Jika tidak, efek semacam itu tidak mungkin tercapai. Sepertinya kali ini aku kembali mempercayai orang yang tepat. Chu Feng mendesah dalam hatinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.